Alhamdulillah Tasya ikut berkecimpung atau berkontribusi sebagai komposernya di dalamnya. Kali ini Tasya bisa menciptakan lagu referensi yang Tasya pengen, kayak mungkin ada campuran British sedikit. Karena kemarin kebetulan Tasya itu ada bikin beberapa pilihan, kayak sekitar 4-5 lagu, dan alhamdulillah yang kepilih itu yang sampai hati. Oh, ini lagunya kayaknya nyatu nih sama lagunya. Progresnya juga banyak perubahan sih, dari yang pertama sama kedua, bisa masuk ke playlist favorit. Hai sahabat Nova, kenalin aku Tasya Natasha. Untuk saat ini Tasya baru aja ngerilisin single Tasya yang kedua, judulnya Sampai Hati. Oke, judul lagu Sampai Hati ini sebenarnya bercerita tentang apa sih? Sampai Hati ini itu sebenarnya menceritakan tentang salah satu hubungan antara cewek dan cowok yang mengalami datangnya orang ketiga sih, ya selingkuh lah, dibilang pengkhianatan kayak gitu. Oke, itu kayak bakal relate sama banyak orang. Tapi sebelum kita bahas soal tema lagu itu, lagu ini apa sih yang membedakan dengan lagu sebelumnya? Kan udah ada lagu Dimana Aku Rindu. Benar, jadi yang membedakannya adalah untuk single yang pertama itu dari segi produksinya itu diciptakan oleh Kak Pika Iskandar, dan yang kedua alhamdulillah Tasya ikut berkecimpung atau berkontribusi sebagai komposernya di dalamnya. Jadi untuk single pertama diciptakan orang, kali ini Tasya bisa menciptakan lagu, bener. Dan untuk segi musiknya juga berbeda. Kalau Dimana Aku Rindu itu lebih ya pop Indonesia lah. Kalau yang ini tuh memang bener-bener referensi yang Tasya pengen, kayak mungkin ada campuran British sedikit gitu. Kalau tadi sebut lagu ini tuh ciptaan Tasya sendiri. Bener. Kenapa bisa menciptakan lagu yang tadi ceritanya seperti yang dijelasin sama Tasya? Oke, untuk single yang kedua sebenarnya nggak kepikiran untuk galau lagi ya, tapi pengennya tuh yang beda sih sebenarnya, cuman karena kemarin kebetulan Tasya itu ada bikin beberapa pilihan, kayak sekitar 4-5 lagu, dan alhamdulillah yang kepilih itu yang Sampai Hati. Dan untuk liriknya sendiri itu yang ciptain itu Kak Indah Anastasia, jadi untuk lirik sama lagunya itu beda gitu. Dan kemarin Tasya sih mintanya kayak yang penting liriknya itu mudah, terus easy listening, dan relate sama orang banyak. Akhirnya terciptalah Sampai Hati ini gitu. Oke, berarti yang memilih tema bukan dari... Bukan. Tapi kebayang gak sih gimana rasanya jadi objek nyata lagu ini? Gak pengen sih sebenarnya, karena pasti rasanya gak enak, dan jangan sampai sih, itu aja. Sabar sih ya, mungkin yang lagi ngalamin. Oke, tapi kita ke produksinya dulu nih. Berapa lama proses dari pembuatan lagu ini? Prosesnya itu alhamdulillah cukup singkat ya Kak. Kemarin itu karena Tasya udah sediain beberapa pilihan lagu, dan rekamannya juga nggak ada kendala, langsung workshop, dan suka, semuanya pada suka. Terus liriknya juga Tasya juga suka, langsung ACC langsung kayak, oh ini lagunya kayaknya nyatu nih sama lagunya. Akhirnya di situ prosesnya dari bulan 2 sampai bulan 6, untuk klipnya juga sekaligus, jadi benar-benar langsung rilis di bulan 7 seperti itu. Jadi rilis barengan sama video klip. Benar. Kalau tadi lagu ini memang ciptaan Tasya, tapi kan liriknya terus maknanya mungkin berbeda gitu. Benar. Dari awal Tasya buat. Iya. Nah, gimana sih ngeblend lirik sama lagu ini? Sebenarnya untuk single itu ada satu tantangan tersendiri ya buat Tasya, karena untuk yang biasanya kita cover lagu nih, kita bawain lagu orang, oke, kita udah tahu nih makna lagunya apa gitu ya, terus tinggal paling ya nyanyiin gitu ya, nyanyiin udah kita suka gitu. Nah kalau di single itu berdasarkan pengalaman Tasya, kalau misalnya membebankannya itu ya paling kita ikut sih ke dalam lagu itu, kayak harus nyampe gimana caranya nyanyiinnya itu harus pakai rasa ya, biar yang dengerin bisa nyampe lah rasanya itu ke yang dengerin gitu, bisa ikut ngerasain kayak gitu. Jadi berusaha gimana waktu recording harus bisa ngerasain lagunya, ngedalamin lagunya dan liriknya juga kayak gitu. Ada kenangan-kenangan yang terungkit kah waktu mencoba ngambil rasa ini?
Kenangannya sih paling kayak ya ngetek ulang sih, ngetek kalau misalnya kurang, tag lagi, kurang, tag lagi sampai dapet rasanya, sampai bener-bener oh ini enak nih di part ini kayak gitu. Tapi itu dalam 1 hari? Bener 1 hari. Nah setelah akhirnya lagu ini rilis, apa yang Tasya rasain? Yang Tasya rasain waktu rilis single kedua ini vibes-nya beda sih sama yang pertama, karena kebetulan kemarin yang pertama itu lagi pandemi ya, jadi tuh kayak rilisnya ya udah gitu kan, karena nggak bisa kemana-mana juga. Dan alhamdulillah untuk yang single kedua ini tuh bener-bener bisa kesana kemari lah istilahnya, kayak bisa promo kesana, bener hari ini udah bisa ke Nova. Terus ya progresnya juga banyak perubahan sih, dari yang pertama sama kedua, bisa masuk ke playlist favorit dan bisa main ke sini juga. Mungkin Tasya merasakan sesuatu yang berbeda atau upgrade gitu dari lagu yang sebelumnya ke lagu Sampai Hati ini. Yang mungkin berbeda banget itu apa? Bener banget, Tasya ngerasain sih. Lebih balad gitu. Bener. Ya. Kalau yang ini, kalau dari Tasyanya sendiri nih, merasa apa yang berbeda? Beda banget sih menurut Tasya ya Kak, karena emang yang di single pertama ini emang kayak pop banget, dan di situ sih Tasya lagi masih mencari di mana ya Tasya itu sebenarnya gitu. Lagunya tuh bagusnya gimana ya buat Tasya, dan alhamdulillah semakin belajar terus, dan itu salah satu wishlistnya Tasya nih, pengen bisa buat lagu kayak gitu, pengen ya setiap singlenya tuh punya progress lah, mungkin next single bisa ciptain sekaligus, bisa ciptain lirik. Dan untuk bedanya yang di single kedua ini, karena mungkin Tasya ikut ada di dalam lagu itu tuh, kayak ini tuh seleranya Tasya gitu, karena yang kemarin itu diciptain ya, jadi mungkin kayak oh ya udah suka aja gitu, terima. Kalau ini kan Tasya bisa ikut gitu di dalamnya, kayak bisa cari referensi apa yang Tasya pengen, instrumennya yang Tasya suka, kayak gini nih, kayak gini, Tasya suka kayak gini. Jadi kayak lebih Tasya aja gitu, kayak lebih seneng aja bisa ngeluarin ide yang Tasya punya, kayak gitu. Dan setelah rilis, gimana tanggapan orang-orang yang ada di sekitar Tasya, keluarga mungkin? Alhamdulillah sejauh ini tanggapannya pada suka, positif, terus orang tua yang pastinya juga seneng, bangga juga karena bisa ada progres lah, kayak oh ternyata nggak sia-sia gitu ya, maksudnya nggak ada yang misalnya diem, misalnya kan kayak oh yaudah diciptain aja gitu nih sama orang gitu kan, kayak terima, tapi Tasya mau belajar gitu kan, kayak berusaha coba hal baru gitu, pengalaman. Jadi ya seneng sih, orang-orang pada seneng dan suka, alhamdulillah. Respon-respon yang Tasya dapatkan dari lagu ini apa? Soalnya dari pendengar, kayak di TikTok juga banyak yang komen Tasya ini. Alhamdulillah. Mungkin Tasya ingat nih, komen-komenan apa sih yang diberikan orang terhadap lagu Sampai Hati? Terus ada yang lebih ngeceritain tentang ceritanya, kayak aku nggak ada ngasih tahu loh, ini kok bisa relate ya sama cerita aku, pengalaman aku banget. Kakak kok tahu sih bisa baca pikiran aku ya, kayak gitu. Terus kayak lucu-lucu sih, kayak apalagi komen-komen di TikTok tuh ya macam-macam ya. Terus lagunya bisa sampai juga ke hati yang dengerin gitu ya, sesuai dengan judulnya Sampai Hati. Jadi ya bisa didengerin mungkin untuk bisa move on gitu dan bangkit lagi lah dari kisah percintaan ini. Biar aku yang beranjak pergi, cukup sampai di sini.